Minasan, konbanwa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Soranesia. Sekarang kita belajar lagi ya menggunakan buku Irodori. Apa sih itu buku Irodori? Buku Irodori adalah buku yang membahas mengenai bagaimana kehidupan di Jepang. Ataupun juga bisa juga dipakai untuk yang ingin kuliah ataupun yang ingin meningkatkan skill bahasa Jepangnya ya. Sangat merekomendasikan menggunakan buku Irodori ini. Nah, sekarang spesial nih hari ini, karena mulai hari ini kita masuk ke bahasa Jepang dasar 2 ya. Nah, kalau yang kemarin kita bahasa Jepang dasar 1, sekarang kita masuk ke temanya bahasa Jepang dasar ya, dasar 2. Nah, di bab pertama, part pertama ya. Nah, jadi untuk urutannya yaitu, kalau misalnya bisa kita tulis di sini, yang pertama itu adalah yang paling dasar hiragana katakana ya, belajar tentang huruf. Huruf. Lalu yang kedua adalah bahasa Jepang untuk pemula ya, pemula. Nah, pemula. Lalu yang ketiga adalah tingkat dasar satu. Nah, kemarin sudah selesai ya, jadi ada 18 bab. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat dasar 2. Ya, tingkat dasar kedua. Jadi apabila teman-teman bingung bagaimana urutannya, ini adalah urutannya ya. Urutannya seperti ini. Nah, di sini 3 ini sudah selesai. Bisa dilihat ya di deskripsinya ya. Silakan dicek-cek. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke materinya. Baik, di tingkat dasar 2, part pertama, kita akan membahas tentang perkenalan diri. Nah, ini buat yang sudah berada di Jepang ya. Konteksnya sudah berada di Jepang dan pertama kali kerja di perusahaan Jepang. Diharapkan nanti setelah Minasang mempelajari bab ini mampu memahami nama dan peran staf di tempat kerja ketika mereka diperkenalkan pertama kali kepada teman-teman ya. Baik, simaklah percakapan berikut. Made adalah pegawai baru. Yokota memperkenalkan 4 orang pegawai yang nantinya akan bekerja bersama Made di kantor tersebut. Bisa kita lihat ya di pojok kanan atas. Seperti apakah keempat orang tersebut? Pilihlah jawaban dari A sampai D. Kita lihat dulu ya terjemahannya di sini. Shunin ya, Shunin direktur. Pato yaitu bagian Kaisha de Ichiban Nagai yang paling tinggi di perusahaan. Yang D adalah Chugoku Shushin dari Cina. Ini adalah keempat orang tersebut. Menurut Yokota, hal apakah yang bisa ditanyakan Made kepada keempat orang tersebut? Pilihlah jawaban dari A sampai E. Nah, yang A ini adalah Tetsuzuki no Koto, tentang prosedur. Yang I, Shigoto no Koto, tentang pekerjaan. Yang U, Nihon no Seikatsu no Koto, tentang kehidupan di Jepang. Dan yang E, Kaisha no Iro na Koto, berbagai hal tentang perusahaan. Silakan untuk teman-teman diisi ya. Silakan nanti disimak audionya. Donna Hito. Jadi keempat orang tersebut orang yang bagian apa ya? Bagian apa? Nah, lalu yang Naninitsuite yaitu
Tentang hal apakah yang bisa ditanyakan oleh Madi kepada keempat orang tersebut? Baik, minasan, dozo kite kudasai. 1、マデさん、みんなを紹介しますね。こちらは主任の川崎さん。仕事のことは川崎さんに聞いてください。川崎です。よろしくお願いします。Baik, yang kedua, 2、こちらは渡辺さん。この会社では一番長いです。何でも知ってるから会社のいろいろなことは渡辺さんに聞いてください。渡辺です。私でよかったらいつでも聞いてください。baik, yang ketiga, 3、こちらは林さん。林さんは中国出身で去年からここで働いてます。日本の生活のこととかいろいろ聞くといいです。林と書いて林です。よろしく。baik, yang terakhir, 4、それからこちらはパートの山下さん。山下さんは毎日午後3時までで金曜日がお休み。休みとか手続きのことは山下さんが担当です。山下です。よろしくお願いします。baik, apa jawabannya? Kalau misalnya masih bingung, silakan diulang kembali ya audionya. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya adalah daftar kosakata baru. Tanto. Tanto artinya bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu memperkenalkan diri dengan sedikit mendetail ketika menyampaikan sambutan pertama kali di tempat kerja. Nah, ini penting sekali nih ya untuk memperkenalkan diri ya. Silakan nanti teman-teman diganti kata-katanya, lalu coba berlatih ya. Kita simak dulu. Seseorang yang akan mulai bekerja di perusahaan Jepang memperkenalkan diri di depan pegawai lainnya. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Susunlah A sampai G seperti urutan perkenalan diri tersebut. Nah, yang pertama adalah Shushin, tempat asal. Lalu yang B, namae Yobikata, nama lengkap dan nama panggil. Namae no ini, imi, arti nama. Itsu kitaka, kapan tiba di Jepang. Shumi, shumi hobi. Shigoto no shikatsu, pengalaman kerja. Nihongo no gakushu keiken, pengalaman belajar bahasa Jepang. Nah, ini urutannya apa saja? Silakan teman-teman tulis di kotak ini ya. Baik, kita simak audio. はじめまして。グエンティ・ホアと申します。ホアと呼んでください。ホアは花という意味です。ベトナムのダナンという町から来ました。先週、日本に来たばかりです。日本語は日本に来る前に1年間勉強しました。まだ日本のことはよくわかりませんが、一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ベトナムではどんな仕事をしてましたか？ホテルで働いていました。趣味は何ですか？趣味？音楽を聴くことです。J-POP が好きです。特に Perfume が好きです。Baik, kira-kira apa urutannya? Kalau misalnya masih bingung, silakan diulang kembali ya. Nah, ini juga bisa digunakan ketika teman-teman memperkenalkan diri ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan tentang nama lengkap, nama panggilan,
panggilan, arti nama ya, dan seterusnya. Dan ini adalah urutan. Selanjutnya, simaklah percakapan sambil melihat naskah. Apakah yang dikatakan orang tersebut mengenai poin A sampai G pada bagian 1? Buatlah catatan pada bagian kosong di sebelah poin A sampai G. Nah, sebelum kita simak audionya, ada daftar kosakata baru. Ishokengme. Ishokengme artinya bekerja keras. Gambarimasu, saya akan berusaha atau bekerja keras sebaik mungkin. Kita simak audionya ya. はじめまして。グエンティ・ホアと申します。ホアと呼んでください。ホアは花という意味です。ベトナムのダナンという町から来ました。先週、日本に来たばかりです。日本語は日本に来る前に1年間勉強しました。まだ日本のことはよくわかりませんが、一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ベトナムではどんな仕事をしてましたか？ホテルで働いていました。趣味は何ですか？趣味？音楽を聴くことです。J-POP が好きです。特に Perfume が好きです。Baik, sedikit kita jelaskan di sini. Kalau untuk Jikosokai ya, Jikosokai yang artinya perkenalan, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, biasanya untuk perkenalan diawali dengan Hajimemashite dan tutup dengan Dojo Yoroshiku Onegaishimasu. Nah, lalu untuk isi biasanya terdapat beberapa poin, yaitu nama, bisa juga ya tambahannya dengan sapaannya ataupun arti dari nama, lalu asalnya ya, asal daerah atau asal negara. Bisa juga ditambahkan waktunya ya, ketika datang di Jepang, lalu untuk pelajaran bahasa Jepangnya bagaimana, belajarnya berapa lama, dan seterusnya. Tapi yang lebih ini untuk urutannya yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, isinya silakan dikreasikan sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Selanjutnya, simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 1. グエンティ・ホアと申します。ホアと呼んでください。2. ホアは花という意味です。3. ベトナムのダナンという町から来ました。4. 先週、日本に来たばかりです。5. ベトナムではホテルで働いていました。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pola kalimat atau bumpo. Di sini ada kata benda 1, toiyu kata benda 2. Kita lihat contohnya ya. Hoa wa hana toiyu imi desu. Hoa berarti bunga. Pola ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap tidak diketahui atau sesuatu yang mungkin baru pertama kali didengar oleh lawan bicara. Pola toiyu ini digunakan untuk menjelaskan makna atau arti kata. Pada contoh di atas, pembicara menggunakan pola ini ketika menjelaskan arti namanya kepada lawan bicara. Selain itu, ada pula penggunaan seperti
Nani-nani to iu ryori. Makanan yang bernama. Atau nani-nani to iu mise. Toko yang bernama. Dan nani-nani to iu hito. Orang yang bernama. Kita lihat contohnya ya. Betonamu no danan to iu machi kara kimasu. Saya berasal dari kota bernama Danang di Vietnam. Ima wa Tokyo in to iu hoteru de hataraite imasu. Saat ini saya bekerja di hotel bernama Tokyo Inn. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah ke Vietnam, boleh dong tulis di kolom komentar apakah betul ada nama kota yang bernama Danang. Yang selanjutnya adalah kata kerja ta bakari desu. Sensu nihon ni kita bakari desu. Saya baru saja datang ke Jepang minggu lalu. Berikut adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal masih dirasa baru. Masih tidak berlangsung lama sejak hal tersebut dilakukan. Pola ini disambungkan dengan kata kerja bentuk ta. Lazimnya digunakan pada kata kerja berikut ini, seperti kita, suita, kaita, hajimeta, tabeta, dan sebagainya. Kenapa menggunakan kata kerja bentuk ta? Karena ta ini adalah kata kerja bentuk lampau ya. Cara contohnya ya. Aikido wa nagai desu ka? Apakah Anda sudah lama berlatih Aikido? Iye, saikin hajimeta bakari desu. Tidak, saya baru saja memulainya akhir-akhir ini. Saki ko ni tsuita bakari desu. Saya baru saja tiba di bandara. Nah, yang selanjutnya, silakan teman-teman memperkenalkan diri ya dengan menggunakan pola-pola yang ada di sini. Nah, simaklah percakapan berikut sambil melakukan shadowing. Dan juga nanti silakan dilakukan perkenalan diri ya. Bermain peran dengan teman yang lainnya. Nah, yang dalam kotak-kotak putih ini silakan diganti dengan nama ataupun kosakata yang teman-teman miliki. Baik, minasan, dozo kite kudasai. はじめまして。グエンティー・ホアと申します。ホアと呼んでください。ホアは花という意味です。ベトナムのダナンという町から来ました。先週、日本に来たばかりです。日本語は日本に来る前に1年間勉強しました。ベトナムではホテルで働いていました。趣味は音楽を聴くことです。どうぞよろしくお願いします。Baik, dozo yoroshiku onegaishimasu. Yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu bercerita secara sederhana mengenai tempat asal. Silakan disimak terlebih dahulu. Ada Hogaku yang artinya arah dan Shizen yang artinya alam. Silakan di skip video ini, silakan coba dibaca satu persatu. Selanjutnya simaklah percakapan sambil melihat ilustrasi. どんな町？方角 A、北、 B、東、 C、南、 D、西、 自然 E、山、 F、川、 G、海、 H、島。
愛、森、ジャングル、 J、草原、 K、砂漠、 L、高原。 Baik, selanjutnya simaklah lalu pilihlah urutan dari A sampai L ya. 1、西にあります。2、東にあります。3、北にあります。4、南にあります。5、山や川があります。6、砂漠があります。7、ジャングルがあります。8、草原があります。9、海があります。 Baik, silakan teman-teman tulis ya urutan dari kosakata-kosakata yang baru saja disebut. Hai, minasan, ijo desu. Domo arigatou gozaimashita. Ja mata asta. Sampai berjumpa di hari esok ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Soranesia. Mata nih. Stay with